It's okay. Seorang ahli mikrobiologi pindah ke wilayah terpencil Irlandia dalam pekerjaannya untuk memeriksa pohon-pohon di hutan untuk ditebang. Lalu menemukan diri mereka dalam perjuangan untuk bertahan hidup dengan makhluk yang tinggal di kegelapan hutan. Film dibuka dengan Claire dan Adam yang sedang dalam perjalanan dengan sebuah kapal. Mereka datang dari kota pindah ke wilayah terpencil kehutanan Irlandia. Adam adalah seorang dokter peneliti hutan bersama anjing dan juga Finn, anaknya yang masih bayi. Adam berjalan-jalan di hutan melakukan pekerjaannya sebagai peneliti pepohonan, menandai beberapa pohon rapuh yang telah ditumbuhi jamur untuk kemudian direncanakan penebangan. Di rumahnya, Claire sedang merapikan rumah, melepaskan besi-besi trali yang terpasang di jendela. Saat itu anjingnya terus menggonggong, kemudian membawanya ke sebuah rumah kosong di tengah hutan, yang mana di dalamnya terdapat seekor hewan mati. Lalu Adam mengambil sampel dan pergi dari sana. Seorang pria bernama Donnelly yang merupakan tetangga mereka datang ke rumah, mengatakan bahwa Adam telah memasuki hutan tanpa izin, yang mana hal itu akan membahayakan dirinya dan juga bayi yang dibawanya. Diketahui bahwa Donnelly pernah kehilangan putrinya Cora di dalam hutan itu, yang menurut kepercayaannya Cora diculik oleh makhluk di dalam hutan yang mereka namakan The Halu. Di ruangannya Adam meneliti sampel yang diambilnya dari hewan mati sebelumnya. Di sana terlihat sebuah sel bergerak aktif dan kemudian menguasai sel lainnya. Malamnya Finn menangis ketakutan. Mereka segera naik ke atas dan mendapati kekacauan di dalam kamar. Pintu yang tertutup dengan sendirinya dan juga pecahan kaca berserakan di lantai. Mereka mencurigai bahwa seseorang telah masuk dalam rumah, lalu Adam menelpon polisi. Yang mana kemudian polisi bercerita tentang kisah legenda yang dipercayai oleh masyarakat setempat terkait hutan tempat di mana mereka tinggal adalah milik The Halu, makhluk keramat yang bersembunyi di sana, menculik bayi dan anak-anak untuk dijadikan bagian dari mereka. Namun Adam sebagai seorang yang datang dari kota tak mempercayai kisah tahayul yang biasa beredar di pedesaan. Selepas kepulangan polisi, Adam mengambil gambar sebagai barang bukti. Sesosok makhluk sekilas terlihat di kameranya membuat Adam terkejut, lalu mencoba untuk melihat lebih jelas, namun makhluk itu telah pergi. Hanya ada anjingnya yang tampak lemah seperti sedang sakit menatap kebangunan kosong di hadapan mereka. Paginya Adam membawa Finn menuju ke kota untuk memperbaiki kaca jendela. Sedangkan di rumahnya, Claire yang sedang membersihkan pecahan kaca kembali mendapati cairan berwarna hitam yang lengket di lantainya. Tak lama kemudian Donnelly datang kembali memperingatkan Claire dengan meninggalkan sebuah buku untuk meyakinkan mereka agar tidak mendekati hutan. Penjaga toko mengatakan perihal hutan itu, jika The Halu datang berarti mereka merasa terusik dengan kehadiran Adam yang memasuki wilayah mereka. Menyarankan kepadanya agar memasang kembali besi trali jendela sebagai penangkal, atau jika tidak maka makhluk itu akan kembali datang memecahkan kaca jendela mereka. Bertemu Donnelly yang memang sudah menunggunya, namun Adam mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanannya, Adam merasakan keanehan pada mobil yang menjadi susah dikendalikan dan kemudian tiba-tiba mati. Yang ternyata diketahui bahwa cairan hitam telah memenuhi mesin mobil. Mendengar suara dari balik hutan, Adam mencurigai seseorang sedang mengawasinya. Kemudian sesuatu menyerang Adam dan menguncinya di dalam bagasi. Ketika tersadar, Adam berusaha masuk ke mobil dengan menjebol kursi bagian belakang. Membawa Finn keluar, ia melihat sebuah cakaran di sepanjang bodi mobilnya. Bergegas ke rumahnya, Adam mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian, listrik di rumahnya padam. Lalu Adam memeriksa keadaan, menyusuri rumah dan menyadari seseorang telah menerobos masuk ke dalam rumah. Kemudian membuka buku yang ditinggalkan oleh Donnelly, yang ternyata berisi tentang cerita legend yang dipercayai oleh masyarakat setempat. Terlihat gambar anak-anak dan juga bayi di sana. Hal itu menggambarkan bahwa anak-anak dan bayi menjadi target mereka. Untuk menghindari resiko buruk yang mungkin terjadi kepada anaknya, Adam meminta Claire berkemas untuk kemudian menyudahi pekerjaan dan pergi dari sana. Di perjalanan, Adam melihat anjingnya yang tampak aneh dengan sebelah matanya berwarna merah, menggonggong ke arah pepohonan. Iggy mengejar sesuatu di sana, namun kemudian terdengar suara rintihan anjing itu dari dalam kegelapan. Adam menuju ke mobilnya. Terlihat di sana cairan hitam sebelumnya saat ini sudah berkembang menjadi lebih besar seperti sebuah akar parasit
yang menjalar memenuhi hampir seluruh bagian mesin. Dengan dibantu oleh Claire, mereka mencoba menyalakan mobil. Adam membersihkan akar-akar yang menempel hingga akhirnya mobil itu berhasil dihidupkan. Dari arah depan dan belakang tampak beberapa makhluk aneh yang merupakan The Halo mendekati mereka. Adam segera masuk dan Claire memacu mobil pergi dari sana. Namun makhluk itu ada di mana-mana, menyerang dan berusaha menangkap mereka, yang membuat mobil hilang kendali dan kemudian terperosok ke dalam parit. Tak menemukan jalan keluar, mereka bergegas kembali ke rumah. Adam mengawasi mereka dari lubang pintu. Tiba-tiba sebuah cairan dari luar meluncur tepat mengenai matanya. Juga sesosok makhluk mencoba masuk ke dalam rumah. Melihat makhluk itu dengan mata kepalanya sendiri, barulah Adam mempercayai perkataan Donnelly dan cerita legend masyarakat setempat. Teringat pesan polisi bahwa makhluk itu tak menyukai cahaya dan besi, Adam meminta istri dan anaknya bersembunyi di atas loteng. Sedangkan ia pergi ke gudang untuk menghidupkan generator. Cairan hitam itu mampu merapuhkan kayu dengan sangat cepat, dan kemudian sesosok tangan menerobos lantai mencoba meraih Claire, berusaha masuk ke dalam ruangan. Tepat ketika Adam berhasil menyalakan generator, menghidupkan lampu, dan makhluk itu pergi dari sana. Di bawah terlihat sesuatu yang aneh terjadi pada Adam. Tangannya menghitam dan matanya tiba-tiba memutih. Adam telah terinfeksi. Parasit itu telah menguasai sebagian tubuh dan kesadarannya. Menyimpan Finn di dalam lemari sembari menunggu matahari terbit demi keamanannya karena generator akan segera mati. Lalu mereka bersama-sama melapisi semua jendela dengan besi. Setelahnya Claire menyadari bahwa The Halo telah berada di lemari dan kemudian membawa Finn. Adam mengejarnya ke lantai atas, namun ia terjatuh dan tak sadarkan diri. Claire mengikuti The Halo masuk ke dalam hutan dan melihat seorang bayi yang ditinggalkannya di atas rawa. Lalu berenang mengambil bayi itu, Claire bergegas kembali ke rumah. Adam saat itu telah tersadar, memeluk Finn dan kemudian mengatakan bayi ini bukanlah Finn, anak mereka. Menurutnya makhluk itu telah mencoba untuk menipu mereka. Dengan kesadaran yang masih tersisa, Adam meletakkan bayi itu di atas meja. Dengan sebuah benda tajam, ia berniat untuk memaksa The Halo menampakkan wujud aslinya. Yang mana di dalam penglihatannya, Adam yang telah terinfeksi saat ini melihat The Halo di dalam diri bayi itu. Claire mencoba menyadarkan Adam yang menurutnya pikiran Adam telah dikendalikan oleh parasit. Sampai di sini penonton dibuat bingung. Apakah Adam yang telah terinfeksi ingin menghabisi bayinya, ataukah memang bayi itu bukanlah Finn, melainkan The Halo yang telah menukar bayinya dan mencoba untuk menipu mereka. Kemudian Claire menyerang Adam, mengambil bayinya dan pergi dari sana, dengan Adam yang mengikutinya dari belakang. Dari luar, Adam menjelaskan kepadanya bahwa ia tak berusaha untuk menyakitinya, melainkan The Halo yang menurutnya bersemayam di tubuh bayi itu dan akan menyakiti Claire. Claire menghalangi Adam yang berusaha untuk meraih bayi itu dengan lampu dan juga besi yang kemudian ia ayunkan ke arah Adam, yang mana serangan itu membuat Adam tersungkur. Adam perlahan bangkit, akar telah memenuhi tubuhnya. Dengan kesadaran yang tersisa, Adam membawa senjata dan api. Ia mendatangi goa yang merupakan tempat The Halo bersembunyi. Claire menuju ke rumah Donnelly meminta pertolongan kepadanya, namun Donnelly tak dapat membantu karena menurutnya semua sudah terlambat dan meminta Claire untuk pergi dari rumahnya. Di goa, Adam mendapati Cora yang telah terlebih dahulu terinfeksi sedang menggendong anaknya. Adam kemudian menyerangnya untuk mengambil Finn dari tangannya. Sedangkan di hutan, Claire didatangi oleh beberapa The Halo. Ia yang terpojok berusaha bertahan dengan sinar kamera di tangannya, namun kemudian terperosok jatuh ke dalam goa. Bersembunyi dari The Halo yang masih saja mengikutinya, saat itu Claire mendengar Adam memanggilnya berdiri dengan menggendong Finn bersamanya. Adam berusaha meyakinkan Claire bahwa Finn adalah bayi yang ia gendong, meminta Claire untuk menukar bayi dan segera pergi dari sana. Namun keraguan pada Adam yang telah terinfeksi membuat Claire tak mempercayainya. The Halo berada di sekeliling mencoba mendekati mereka. Adam berusaha menghalangi, namun salah satu dari mereka menyerangnya dari belakang. Melihat pengorbanan Adam, Claire kemudian mempercayainya lalu menukar bayi dan pergi dari sana. Tak lama kemudian pagi tiba, sinar matahari masuk ke dalam goa. Makhluk-makhluk itu segera bersembunyi. Adam yang sekarat melihat bayi itu berubah wujud dan kemudian terbakar terkena sinar matahari.
Dengan tersenyum, Adam merasakan sedikit kebahagiaan karena berhasil menyelamatkan istri dan anaknya, kemudian menutup mata dan tewas di sana. Di akhir film memperlihatkan aktivitas beberapa penebang kayu, kemudian pergi dengan membawa cairan hitam bersama kayu yang mereka tebang menuju ke kota, mengisyaratkan bahwa virus The Hollow akan menyebar di kota. Dalam film ini, The Hollow adalah makhluk legenda yang hidup berkelompok di dalam goa, bersembunyi dari sinar matahari, menyebar infeksi, menculik manusia dan merawatnya sedari bayi untuk menjadi bagian dari mereka. Sekian dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan, kesalahan dalam hal penyebutan dan juga kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di plot selanjutnya.